Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya anak-anak sehat semua ya. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tematik tema 2 subtema 1. Tema 2 dengan judul Bermain di Lingkunganku. Bahasa Indonesia menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Perhatikan anak-anak, di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Menyebutkan kosakata tentang benda. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Perhatikan anak-anak. 1. Ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. 2. Lalu, tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. 3. Pengetahuanmu tentu akan bertambah. Menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Perhatikan anak-anak, langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan. 1. Amati dengan teliti benda-benda yang diamati. 2. Catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. 3. Tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Ada juga benda yang sifatnya mirip air seperti minyak, lem, dan tinta. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran matematika. Menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kamu sudah belajar tentang penjumlahan. Perhatikan contoh berikut, anak-anak. Ada 4 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 3 kelereng. Coba perhatikan. Wadah A ada 3, wadah B ada 3, wadah C ada 3, wadah D juga ada 3. Banyak kelereng ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Penjumlahan 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan jumlahnya 12. Ditulis 3 kali 4. Jadi bentuk perkalian 3 kali 4. Ditulis sebagai penjumlahan 3 secara berulang. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian. Kamu sudah mempelajari perkalian sebagai penjumlahan berulang. Coba anak-anak perhatikan kembali contoh berikut. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15.
penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan 3 kali 5. Sama dengan 15. Penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Hasil dari 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5 yaitu 15. Jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Nah, anak-anak, perhatikan menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Kamu sudah mempelajari bahwa perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara berulang. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil dari 3 kali 6. Penyelesaiannya, ayo perhatikan anak-anak. 3 kali 6 artinya ada 3 kelompok 6. Yaitu 6 tambah 6 tambah 6. Ada 3 kelompok, tiap kelompok ada 6. Jadi hasil dari 3 kali 6 adalah 18. Menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Coba perhatikan, bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 20 kali 1 sama dengan 20. 34 kali 1 sama dengan 34. 57 kali 1 sama dengan 57. 300 kali 1 sama dengan 300. Menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. Perhatikan anak contoh perkalian bilangan berikut. 2 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. 3 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. 4 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. 5 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. 6 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 36. 7 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 42. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran PPKN. Menyebutkan aturan di rumah. Perhatikan anak-anak. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Contoh nih di dalam gambar anak-anak perhatikan. Menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Perhatikan anak-anak, contoh aturan yang berlaku di rumah. 1. Bermain setelah belajar. 2. Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. 3. Menonton televisi di luar jam belajar. 4. Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan.
Menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Perhatikan anak-anak, di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran SBDP. Membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Anak-anak perhatikan, nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Nada 1 ketukan tidak diperpanjang. Nada 2 ketukan diperpanjang 1 ketukan. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik. Perhatikan contoh berikut. Nah, baik anak-anak, perhatikan di sini tandanya. Ini 1 ketuk. Tanda yang ini adalah 2 ketuk. Menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Ayo, nyanyikan lagu Berdayung bersama teman-temanmu anak-anak. Lagu Berdayung ciptaan Ate Mahmud. Menjelaskan panjang pendek dan kuat lemah nada. Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras. Syair dengan tekanan lemah dinyanyikan lembut. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya, tugas Bahasa Indonesia 1. Mengerjakan ayo membaca dan ayo menulis halaman 6 sampai dengan halaman 7. 2. Membaca ayo membaca dan mengerjakan ayo menulis halaman 13 sampai dengan halaman 14. 3.
membaca, ayo membaca, dan mengerjakan, ayo berdiskusi. Halaman 21 sampai dengan halaman 23. 4. Membaca, ayo membaca, dan mengerjakan, ayo menulis. Halaman 31 sampai dengan halaman 33. 5. Membaca, ayo membaca, dan mengerjakan, ayo menulis. Halaman 36 sampai dengan halaman 38. 6. Membaca, ayo membaca, dan mengerjakan, ayo berdiskusi. Halaman 44 sampai dengan halaman 46 yang tabel. Nah, tugas matematika. 1. Mengerjakan, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Halaman 8 sampai dengan halaman 10. 2. Mengerjakan, ayo mengamati, dan ayo berlatih. Halaman 25 sampai dengan halaman 26. 3. Mengerjakan, ayo berlatih. Halaman 33 sampai dengan halaman 35. 4. Mengerjakan, ayo berlatih. Halaman 51. Tugas PPKN. 1. Membaca, ayo membaca, dan mengerjakan, ayo berdiskusi. Halaman 15 sampai dengan halaman 17. 2. Membaca, ayo membaca, dan mengerjakan halaman 41 sampai dengan halaman 43. 3. Mengerjakan, ayo menulis, halaman 43. Tugas SBDP, anak-anak menyanyikan lagu Berdayung, ciptaan Ate Mahmud. Jangan lupa divideokan, hasilnya dikirimkan melalui WA. Anak-anak, tugas dari Ibu apabila sudah selesai langsung di WA-kan. Tugas dari Ibu paling telat hari Jumat pukul 12. Sekian pembelajaran dari Ibu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak.